Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifindi, NPM saya 19640044. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Asad Al-Banjari. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Ade Surya STMT dengan NDM 11260580001 pada mata kuliah Sejarah Islam. Yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang perkembangan Islam di Kalimantan. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya, guys. Let's go. Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Proses masuknya Islam ke Indonesia telah dinilai dan diungkapkan oleh banyak ahli. Tahap proses di Nusantara terbagi menjadi 3 fase, yaitu proses kedatangan di abad ke-7, proses penyebaran di abad ke-11, dan proses perkembangan di abad 13. Hal ini juga memberi pengaruh pada proses kedatangan, penyebaran, dan perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Tulisan ini adalah kajian pustaka yang berusaha memberikan gambaran tentang proses Islamiyah Kalimantan Selatan meliputi kedatangan, penyebaran, dan perkembangan Islam pada abad 15 sampai abad ke-17. Kedatangan Islam di Kalimantan Selatan. Kedatangan Islam di Kalimantan tentunya tidak luput dari jaringan Islamisasi Nusantara. Hal tersebut tidak lepas dari jaringan perdagangan Nusantara yang salah satu penggeraknya adalah para pedagang yang telah memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan akan berpusat pada seorang pewaris kerajaan negara Daha yang bernama Raden Samudera. Proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan secara terang-terangan dimulai dengan kontak antara Pangeran Samudera dengan Kerajaan Demak. Pada saat ini, Pangeran Samudera meminta bantuan pasukan ke Demak untuk berperang melawan pamannya, Pangeran Tumenggung, dalam merebut tahta kekuasaan negara Daha. Pada saat itu, ia menghadapi bahaya yang berat yaitu kelaparan di kalangan pengikutnya. Atas usul Patih Masih, Pangeran Samudera meminta bantuan kepada Demak yang merupakan kerajaan terkuat setelah Majapahit. Surat kepada Kerajaan Demak dari Pangeran Samudera. Surat tersebut ditulis dalam bahasa Banjar dan menggunakan huruf Arab Melayu yang berbunyi sebagai berikut. Salam sembah putra Andika Pangeran di Banjarmasin. Datang kepada Sultan Demak. Putra Andika menantu Nugraha meminta tolong bantuan tanding lawan sampean karena putra Andika merebut kerajaan lawan pernah Mamarina yaitu namanya Pangeran Tumenggung. Tiada dua putra Andika yaitu pasok menggula pada Andika maka persembahan putra Andika intan 10 biji, pekat 1000 galong, tudung 1000 buah, damar 1000 kandi, jaringan 10 pikul, dan lilin 10 pikul. Hubungan dua kerajaan. Hubungan Banjar dan Demak telah terjalin dalam waktu yang lama, terutama dalam hubungan ekonomi, perdagangan, yang kemudian berlanjut dalam hubungan kemiliteran. Sultan Demak menyanggupi permintaan bala bantuan tersebut dengan syarat apabila menang, Pangeran Samudera dan pengikutnya mau memeluk agama Islam. Khatib Dayan membimbing Sultan Suryansah masuk Islam. Ini adalah makam dari Khatib Dayan. Kalian bisa lihat sendiri. Proses Islamisasi Kalimantan Selatan dapat dibagi dalam 3 periode. Masa kedatangan. Masa kedatangan Islam di Kalimantan Selatan ditandai dengan terhubungnya jalur perdagangan Kalimantan dalam jaringan perdagangan Nusantara. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan masuknya Islam ke Kalimantan Selatan, tetapi dapat dipastikan bahwa Islam masuk ke daerah tersebut dikarenakan adanya hubungan perdagangan Nusantara. Masa penyebaran. Masa penyebaran Islam ditandai dengan permintaan bantuan Pangeran Samudera kepada Sultan Demak untuk membantu perlawanan terhadap Pangeran Tumenggung dalam perebutan tahta kerajaan negara Daha. Bantuan Sultan Demak tersebut dengan syarat masuk Islamnya Pangeran Samudera dan seluruh rakyatnya apabila dapat memetik kemenangan. Bukti keislaman Kalimantan. Masjid Sultan Suryansah
yang terletak di Kuin, Banjarmasin. Ini merupakan masjid tertua di Banjarmasin yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah, sekaligus menjadi simbol perkembangan Islam di tanah Banjarmasin. Logo di atas merupakan lambang dari Kesultanan Banjar, yang saat ini Sultan yang bertahta ialah Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mutashim Billah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.